Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Jusnawati, kelas IT 701, mata kuliah Cloud Computing dengan Bapak dosen Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Eskom Mkom. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari soal UAS yang telah diberikan, yang mana soal yang pertama, jelaskan istilah dari software as service, utility computing, integrated network, dan yang soal yang kedua, jelaskan dan gambarkan arsitektur network dan hybrid cloud computing. Lalu soal yang ketiga, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia. Bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menaikkan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing, sebutkan dan jelaskan. Lalu soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. 5, jelaskan dan jawaban dari 4 soal di atas dengan video presentasi. Baik Pak, langsung saja saya akan presentasikan soal jawaban dari soal yang telah diberikan. Yang pertama, software as service memungkinkan pengguna untuk terhubung dan menggunakan aplikasi berbasis cloud melalui internet. SaaS adalah suatu model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh suatu vendor perangkat lunak yang mengembangkan aplikasi web yang diinangi dan dioperasikan untuk digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Pelanggan tidak mengeluarkan uang untuk memiliki perangkat lunak tersebut, melainkan hanya untuk menggunakan. Lalu, utility computing merupakan model penyediaan layanan di mana penyedia layanan membuat sumber daya komputasi dan manajemen infrastruktur tersedia bagi pelanggan sesuai kebutuhan dan membebani mereka untuk penggunaan khusus dan bukan tarif tetap. Lalu, integrated network adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup layanan yang luas atau DGDN. Hybrid cloud adalah sebuah sistem, untuk soal yang kedua ya, adalah sebuah sistem yang menggabungkan penggunaan cloud computing antara public cloud yang private cloud. Hybrid cloud memungkinkan pengguna untuk menggunakan kelebihan dan dari kedua jenis cloud tersebut secara bersamaan, seperti fleksibilitas dari public cloud dan keamanan dari private cloud. Pada dasarnya, hybrid cloud adalah teknologi gabungan dari private dan public cloud. Terdapat berbagai arsitektur hybrid cloud yang dapat diadopsi sesuai dengan kondisi lingkungan cloud dan goal yang dimiliki perusahaan. Namun, secara general, arsitektur hybrid cloud dapat dipisahkan menjadi arsitektur hybrid cloud tradisional dan modern. Nah, ini untuk macam-macam implementasi hybrid cloud-nya. Jadi dapat dilihat di sini. Untuk soal yang nomor 3, jawabannya 4 komponen. Yang pertama, perangkat keras komputer atau hardware. Seperti terlihat bahwa teknologi cloud computing adalah sebuah komputerisasi secara virtual yang telah terkonfigurasi. Meskipun pengguna tidak mengontrol, mengelola, dan mengoperasikan hardware di layar fisik, tapi terdapat abstraksi layar pada infrastruktur fisik sebagai pendukung utamanya demi kelangsungan sebuah sistem tersebut. Supaya kualitas dan performanya meningkat, biasanya diperlukan maintenance pada hardware-nya. Dalam hal ini termasuk perangkat keras, meliputi peralatan jaringan komputer. Perangkat keras yang dimaksud diantaranya adalah router,
sakral, firewall, array penyimpanan, server penyeimbang beban, dan perangkat cadangan. Server di sini merupakan sistem komputer yang bertugas untuk memberikan layanan tertentu pada jaringannya. Jadi, server di sini didukung oleh prosesor yang sifatnya scalable dan ukuran RAM-nya besar. Karena dalam hardware dilengkapi sistem operasi khusus jaringan. Sementara untuk komputasi awan dioperasikan lewat teknologi virtualisasi. Jadi, semua saling terkait dan bekerja sama dalam satu workstation. Selanjutnya, jaringan. Selain koneksi internet, router, switch, penyimpanan data, dan server, ada beberapa komponen lain yang penting dalam jaringan komputer. Di antaranya ada modem. Modem adalah perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Lalu selanjutnya adalah firewall. Firewall adalah perangkat atau software yang digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan atau akses yang tidak sah. Lalu ada hub. Hub adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan dengan mengalirkan sinyal ke semua port yang terhubung. Lalu ada access point adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel atau wireless ke jaringan kabel. Lalu ada kabel jaringan adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Lalu di sini ada protokol jaringan adalah aturan yang mengatur bagaimana perangkat berkomunikasi satu sama lain di jaringan. Lalu ada juga protokol jaringan yang sangat penting untuk menjamin interoperabilitas atau kemampuan bekerja sama antar perangkat jaringan yang berbeda merek atau tipe. Lalu ada IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat di jaringan untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Lalu ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk mengatur pengaturan IP address secara otomatis di jaringan. Lalu ada sistem yang mengkonversi nama domain ke alamat IP sehingga pengguna dapat mengakses situs web dengan mengetikkan URL yang mudah diingat. Jadi, jaringan merupakan media komunikasi atau transmisi dengan menghubungkan beberapa device menjadi satu. Komputasinya berlangsung di pusat data off-premise. Pengguna mengakses dan berinteraksi dengan komponen-komponen ini melalui jaringan privat atau publik yang mengkomunikasikan data antara dua belah pihak. Selanjutnya, untuk konfigurasi jaringan, cloud itu tersusun atas beberapa subnet yang visibilitasnya tidak sama. Cloud mampu membuat jaringan VLAN dengan mudah. Perlu diperhatikan juga untuk beberapa besaran bandwidth yang digunakan agar menjaga kualitas dari teknologi cloud. Biasanya bandwidth yang disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Lalu ada virtualisasi. Virtualisasi merupakan salah satu dari bagian elemen inti dari platform awan. Yang dimaksud alat virtualisasi meliputi desktop, virtualisasi pengguna, dan penyimpanan aplikasi. Dalam teknologi ini, pengguna bisa melakukan virtualisasi kepada semuanya. Jadi, peran administrator sangat penting sekali karena harus memanajemen fungsionalitas sistemnya. Dengan adanya virtualisasi, membuat lingkungan semakin terlihat lincah karena sumber data didapatkan secara cepat dan online sehingga sangat fleksibel. Lalu yang selanjutnya penyimpanan.
Cloud storage di sini merupakan teknologi yang digunakan untuk penyimpanan data secara online dengan memanfaatkan server virtual sebagai medianya. Ini memudahkan pengguna untuk menggunakan penyimpanan sebagai layanan cloud yang bisa ditambah atau dihapus tanpa perlu menyediakan hardware secara manual di setiap server. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 4, keuntungan virtualisasi. Yang pertama, pengurangan biaya inventarisasi hardware. Yang kedua, kemudahan backup dan recovery. Yang ketiga, kemudahan deployment. Dan keempat, mengurangi panas. Jadi berkurangnya jumlah perangkat otomatis mengurangi panas ruang server atau data center. Lalu yang kelima, mengurangi biaya space. Jadi semakin sedikit jumlah server berarti semakin sedikit pula ruang untuk penyimpanan perangkat. Keenam, kemudahan maintenance dan pengelolaan. Jadi jumlah server yang lebih sedikit otomatis akan mengurangi waktu dan biaya untuk mengelola. Ketujuh, standarisasi hardware. Virtualisasi melakukan emulasi dan enskapulasi hardware sehingga proses pengenalan dan pemindahan seri suatu spesifikasi hardware tertentu tidak menjadi masalah. Sistem tidak perlu melakukan deteksi ulang hardware sebagaimana instalasi pada sistem komputer fisik. Lalu yang kedelapan, kemudahan realignment, proses penggantian dan upgrade spesifikasi server lebih mudah dilakukan. Jika server induk sudah overload dan spesifikasinya tidak mencukupi lagi, kita bisa dengan mudah mengupdate ya spesifikasi atau memindahkan virtual machine ke server lain yang lebih powerful. Dan kerugian dari virtualisasi yang pertama, satu pusat masalah. Virtualisasi bisa dianalogikan dengan menempatkan semua telur di dalam satu keranjang. Ini artinya jika server induk bermasalah, semua sistem virtual mesin di dalamnya tidak bisa digunakan. Yang kedua, spesifikasi hardware. Virtualisasi membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Yang ketiga, satu pusat serangan, perempatan semua server dalam satu komputer akan menjadikannya sebagai target serangan. Jika hacker mampu menerobos masuk ke dalam sistem induk, ada kemungkinan ia mampu menyusup ke dalam server virtual dengan cara menggunakan informasi yang ada pada server induk. Lalu selanjutnya keuntungan dari cloud computing. Yang pertama, efektivitas biaya. Jadi layanan cloud tidak memerlukan infrastruktur lokal sehingga dapat mempengaruhi biaya investasi dan pengelolaan pengoperasian TIK. Lalu yang kedua, skalabilitas. Jadi layanan cloud menawarkan kapasitas yang lebih praktis dan tidak terbatas untuk pemrosesan dan penyimpanan data. Jadi sumber daya di cloud dialokasikan ke organisasi pelanggan yang hanya jika diperlukan. Yang ketiga, keamanan. Cloud computing dapat meningkatkan keamanan TIK ketika penyedia layanan memiliki keahlian dan sumber daya yang lebih baik daripada pelanggan, sehingga tidak berlaku untuk keamanan fisik dari tempat di mana perangkat keras berada. Yang keempat, efisiensi energi. Penyedia layanan di public cloud dapat mengalokasikan sumber daya perangkat keras mereka ke sejumlah pelanggan. Hal ini membuat konsumsi energi lebih efisiensi daripada jika semua pelanggan memiliki pusat data mereka sendiri dengan perangkat keras dan pendingin. Kelima, fleksibilitas. Dalam banyak kasus, cloud computing memudahkan organisasi untuk mengaktifkan layanan untuk digunakan dari lokasi yang berbeda dari jenis klien yang berbeda, PC, tablet, dan ponsel. 6. Proteksi data. Jadi, layanan cloud dapat memberikan perlindungan tingkat tinggi untuk data sensitif dengan mencegah identifikasi yang tidak sah
atas data yang disimpan di cloud. Ya. Ketujuh, kinerja dan keandalan indikator utama keandalan layanan cloud adalah uptime, presentasi waktu server beroperasi. Jadi, sistem lokal atau on-premise dapat memiliki uptime hampir 100%. Yang kedelapan, inovasi layanan cloud dapat mengurangi cakupan investasi yang diperlukan untuk memulai perusahaan baru karena tidak diperlukan investasi besar dalam perangkat keras dan infrastruktur atau lisensi perangkat lunak, modal awal akan lebih sedikit. Kerugian dari cloud computing, yang pertama, konektivitas internet. Pengelolaan cloud computing sangat bergantung pada internet. Yang kedua, akses terbatas. Baik pengelolaan dan pemantauan cloud computing sepenuhnya dilakukan oleh vendor penyedia. Sehingga kita memiliki kontrol lebih sedikit dalam melakukan perubahan di infrastruktur cloud. Yang ketiga, rentan keamanan. Meskipun cloud computing merupakan bagian dari teknologi canggih terkini, namun potensi serangan cyber tetaplah ada. Sehingga kita harus berhati-hati dalam menerapkan teknologi tersebut sebelum menggunakannya untuk mengelola data sensitif perusahaan. Baik Pak, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.